Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini masih membahas Sidra Bank karena banyak yang komentar, ada yang komentar kan Sidra Bank itu yang terdesentralisasi Islam gitu ya, Sidra Coin. Nah, ada yang komentar di video-video saya yang membahas Sidra Bank ini, Bang, itu kan Sidra Bank basicnya Islam gitu ya, ada dunia Islamnya gitu ya, membawa nama ya, Islam itu kan agama, membawa nama agama Islam. Nah, sebetulnya itu bukan apa ya namanya, kalau saya gitu ya, untuk yang membahas haram halal gitu kan, mohon maaf nih, saya nggak kompeten ya, kurang kompeten di bidang itu. Harusnya tanyakan ke ahli agama, dalam hal ini agama Islam. Tapi nggak apa-apa, untuk sekedar informasi nanti saya carikan informasi. Selebihnya kalian simpulkan sendiri gitu. Kita sama-sama simpulkan sendiri. Nah, di sini kan jelas ya, di roadmap marketing plan dari sidrabank.com ini ya, Sidra Bank yang ini nih ya, yang bekerja dengan IATM3, oke, IATM3 lah ini ya, yang saya kasih kotak merah di sana, untuk menyelesaikan proyek P2P. Nah, P2P sendiri itu kalau di Islam ya, itu masih perdebatan juga, karena ya lekat dengan yang namanya riba. Sekali lagi, ini memang bukan kompetensi saya gitu ya. Saya ini nggak kompeten atau belum kompeten di bidang halal haram. Lebih kompeten, lebih baik teman-teman tanyakan ke ahlinya gitu. Tapi di sini saya hanya memberikan informasi berdasarkan informasi-informasi yang ada gitu. Saya salurkan, saya transferkan informasi tersebut. Di sini kan proyek P2P, peer to peer. Oke, peer to peer. Nah, peer to peer sendiri apa itu? Di Indonesia itu kan ada regulasi atau lembaga yang mengawasi keuangan, yaitu OJK. Apa yang dimaksud dengan P2P atau peer to peer ya? Menurut peraturan OJK nomor 77 garis miring POJK titik 01 garis miring 2016 koma di sana, fintech lending peer to peer lending ya, garis miring P2P. Lending adalah layanan P2P lending adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur garis miring lender pemberi pinjaman dan debitur borrower dalam kurung penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Jadi P2P itu menurut peraturan OJK itu seperti itu teman-teman ya. Jadi P2P lending gitu ya. Jadi layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah. Ini kan P2P lending. Nah, pinjam meminjam uang dalam rupiah. Kalau P2P itu kan ada lendingnya gitu kan. Kalau P2P mungkin ya tetap mata uangnya harus rupiah gitu. Selain rupiah nggak bisa gitu ya. Kita tinggal di Indonesia, kita harus menggunakan uang rupiah, fiatnya rupiah gitu. Membeli apapun harus rupiah. Kalau ada turis ke Indonesia nggak bisa pakai jual beli pakai dolar atau mata uang negaranya, tapi harus di money changer dulu, tukar dengan rupiah gitu, baru bisa dibeli cilok, cireng kayak gitu ya, atau air mineral. Nah, kalau seperti ini jangan sampai Sidra Bank ini proyeknya sama seperti Pi Network, yang member-member atau pionir-pionirnya mengatakan bahwa menganggap Picoin itu sebagai pengganti rupiah dengan wacana awal yaitu barter, membeli motor barter dengan Picoin. Sebetulnya itu hanya mengganti
rupiah dengan Picoin yang didapatnya cuma-cuma. Kalau mendapatkan uang kita harus kerja. Ya umumnya mendapatkan uang gimana gitu. Kalau diganti dengan Picoin ya enak banget gitu. Klik petir jedar-jedar bisa beli motor. Itu kan aduh kayak di bawah alam sadar gitu ya. Gak rasional gitu. Nah jangan sampai Sidra Bank juga seperti itu. Kalau udah ada gelagat seperti Pi Network, ya udah tinggalkan, jangan berharap, jangan terlalu berharap, jangan terlalu fanatik. Oke, di sini saya lihat lagi di sini ya di artikel ada hukum investasi kripto dalam Islam. Nah, di sini dari katadata.co.id teman-teman ya. Saya bacakan nih. Kan tadi saya katakan ya, saya tidak kompeten di bidang halal haram, itu urusannya ulama. Kalau kalian nggak mau mendengarkan saya ya silakan, tapi tanyakan ke yang ahlinya, yaitu ke ulama, kiai atau ustadz lah gitu ya. Nah tapi di sini saya cuma transfer informasi saja, siapa tahu kalian males nyari informasi gitu ya. Terdapat beberapa pandangan ulama dalam menyikapi tren investasi ini. Pandangan para ulama ini terbagi ke dalam ruang lingkup penggunaan uang kripto untuk muamalah jual beli ya, dan untuk investasi. Oke. Beberapa lembaga otoritas fatwa keagamaan seperti Majma' al-Buhuts al-Islamiyah al-Azhar dan Dar al-Ifta Mesir mengharamkan muamalah menggunakan uang kripto. Oke. Sementara itu, Majelis Tarjih dan Tajdid, pengurus pusat PP Muhammadiyah, tahu dong Muhammadiyah, PP Muhammadiyah ya, mengeluarkan fatwa haram menggunakan uang kripto, baik untuk investasi maupun alat tukar. Nah, kalau PP Muhammadiyah itu mengharamkan sesuai dengan keterangan di sini ya, mengharamkan kripto baik itu untuk investasi maupun alat tukar ya. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah sebagai alat investasi, mata uang kripto memiliki sifat spekulatif dan sangat fluktuatif dengan kenaikan atau penurunan nilai yang tidak wajar. Ya, ada benarnya juga kan gitu ya. Ada benarnya juga gitu. Selain sifat spekulatif, mata uang kripto juga dinilai mengandung ketidakjelasan gharar ya. Seperti itu. Tapi di sini kedua sifat spekulatif dan gharar tersebut diharamkan oleh syariat. Jadi spekulatif dan gharar itu diharamkan oleh syariat katanya. Itu berdasarkan menurut PP Muhammadiyah gitu. Dan tidak memenuhi nilai dan tolok ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah. Khususnya 2 poin, yaitu tidak boleh ada gharar, HR Muslim dalam kurung hadis riwayat Muslim ya, dan tidak boleh ada maisir ya, dalam kurung QS Al-Maidah 90, tulis PP Muhammadiyah dalam keterangan resmi. Oke. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia MUI mengharamkan. Nah, MUI ini ya. Sementara itu Majelis Ulama Indonesia MUI mengharamkan mata uang kripto untuk transaksi jual beli. Namun tetap diperbolehkan dalam kurung halal untuk investasi. Ya, makanya kemarin juga Pi Network juga selain berdasarkan aturan negara yang dinyatakan ilegal, pasti berdasarkan aturan agama pun dalam hal ini Islam ya, karena saya Islam agamanya, ya tahu kalau agama lain itu pasti diharamkan karena dijadikan alat jual beli ya. Istilahnya mereka bilang barter, yaitu ya jual beli gitu kan. Mereka menganggapnya Picoin itu setara uang dengan ada nilai uangnya gitu. Jangankan Picoin, kalian beli Indomie pakai Shiba Inu juga kan dilarang gitu, gak boleh menggantikan rupiah dengan kripto ya, menggantikan alat tukar rupiah dengan yang lain nggak boleh gitu. Jangankan koin kripto, pakai dolar pun beli cilok nggak boleh gitu.
istilahnya seperti itu, ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah, terus di sini saya lanjut nih ya. Menurut MUI, penggunaan uang kripto sebagai aset investasi masih memenuhi syarat sebagai syai'ah. Oke. Yakni sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan memiliki manfaat sehingga sah untuk dimiliki dan diperjualbelikan. Nah, ada perbedaan pendapat dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama MUI gitu ya. Kalau menurut MUI ya kripto boleh-boleh saja gitu kan, halal kalau hanya untuk investasi ya. Tapi kalau untuk jadi alat transaksi ya nggak boleh gitu. Jadi MUI sendiri mengharamkan mata uang kripto untuk transaksi jual beli gitu, paham ya? Sesuai informasi ini ya, mengharamkan sebagai jual beli. Biasanya umumnya gitu merujuk ke MUI, Majelis Ulama Indonesia biasanya gitu ya. Kalau yang kebetulan Muhammadiyah ya pasti merujuk ke aturan Muhammadiyah. Kayak rokok aja lah kayak gitu, ada yang perdebatan haram halal kayak gitu. Meskipun sekali lagi ini saya nggak kompeten ya. Saya jujur saja nggak kompeten di bidang halal haram seperti ini, tapi di sini saya punya sumber ya, sebagai acuan saya, sebagai informasi yang saya katakan atau saya berikan ke teman-teman semua gitu. Kalian nanti simpulkan saja sendiri gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Intinya ada benang merahnya. Ada benang merahnya antara MUI dan Muhammadiyah di sana ya. Pertama, kalau Muhammadiyah itu mengharamkan semuanya, baik sebagai alat tukar ataupun investasi. Kalau Majelis Ulama Indonesia, kalau hanya sebagai investasi itu halal, tapi sebagai alat tukar itu haram. Intinya benang merahnya, kalau kripto ini dijadikan sebagai alat tukar itu jelas berdasarkan Islam itu haram ya. Jadi itu benang merahnya, persamaannya, perbedaannya hanya di investasi. Selebihnya kalian simpulkan sendiri. Nah, si Drabeng ini sendiri kan P2P ya. Kalau nanti proyeknya mendekati seperti Pi Network, seperti Picoin yang ada Pi Chain Mall gitu, bisa dipakai alat jual beli lah gitu, bisa digunakan sebagai alat transaksi pembayaran seperti itu. Itu ya jelas dilarang gitu, haram. Meskipun si Drabeng sendiri desentralisasi Islam terbesar di dunia katanya seperti itu kan, dengan project koin Sidranya. Tapi kalau melenceng ya mungkin ya Islamnya itu hanya merangkul komunitas saja gitu. Oke, apalagi di Indonesia di video kemarin sudah saya bahas, ternyata user Sidra Bank dari sekarang sudah paling banyak, yaitu user dari Indonesia teman-teman ya. Jadi tetap selalu berhati-hati ya, karena yang seperti ini yang saya bahas ini ya, hukum-hukumnya dari agama terutama Islam ya, karena Sidra Bank itu mengatasnamakan Islam gitu kan. Saya jujur dari awal juga saya katakan, saya bukan ahlinya di bidang itu. Saya belum atau tidak kompeten di bidang itu. Saya hanya menyajikan informasi ya dari artikel yang mengatakan bahwa nah itu ya. Terus kalau ingin yang lebih jelas silahkan tanyakan ke yang lebih ahlinya, ke yang lebih kompeten gitu teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah request untuk membahas hal ini ya. Terima kasih. Dan mungkin itu saja video kali ini. Kalian simpulkan sendiri ya. Kalau menurut saya, kesimpulan saya gitu ya, kripto itu haram kalau dijadikan alat tukar menggantikan rupiah ya, alat tukar yang menggantikan rupiah atau alat transaksi jual beli gitu. Karena alat transaksi, alat tukar yaitu rupiah kalau di Indonesia.
Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.